Tahukah kita bahwa di balik besarnya nama Pondok Pesantren Lirboyo, terdapat sosok ulama yang hidup dalam kesederhanaan, namun memiliki kedalaman ilmu, keteguhan hati, dan keikhlasan yang luar biasa. Beliau adalah Kiai Haji Marzuki Dahlan, seorang pengasuh Lirboyo yang dikenal bukan hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena kezuhudan, ketawaduan, serta perjuangannya dalam menjaga tradisi keilmuan pesantren. Dari seorang santri yang gemar mengembara mencari ilmu, hingga menjadi sosok kiai yang dihormati dan dicintai ribuan santri, perjalanan hidup beliau penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Lalu, siapakah sebenarnya sosok Kiai Haji Marzuki Dahlan? Bagaimana perjalanan hidup beliau hingga menjadi ulama besar yang dikenang sepanjang masa? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak bersama kisah kehidupan beliau dalam video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Dialah Allah yang memuliakan manusia dengan ilmu, meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, serta menghadirkan di tengah umat ini para ulama sebagai pewaris para nabi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak perjuangan beliau hingga akhir zaman. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami akan mengajak Anda bersama-sama mengenal lebih dekat sosok Kiai Haji Marzuki Dahlan, seorang ulama besar yang hidupnya dipenuhi dengan keteladanan, kesederhanaan, serta perjuangan dalam menuntut dan mengamalkan ilmu agama. Kiai Haji Marzuki Dahlan dilahirkan pada tahun 1906 Masehi di desa Banjarmelati, sebuah kawasan sederhana yang terletak di bantaran barat Sungai Brantas, Kota Kediri. Lingkungan yang syarat dengan nuansa religius dan tradisi keilmuan itu menjadi tempat tumbuhnya pribadi beliau sejak kecil. Ia merupakan putra bungsu dari 4 bersaudara, buah hati pasangan Kiai Haji Dahlan dan Nyai Artimah. Sejak usia dini, beliau telah dibesarkan dalam suasana keluarga yang kental dengan nilai-nilai keislaman, sehingga benih kecintaan terhadap ilmu agama telah tertanam kuat dalam dirinya. Perjalanan hidup beliau memasuki fase baru ketika menikah dengan Nyai Maryam, putri dari Kiai Haji Abdul Karim. Setelah pernikahan tersebut, beliau menetap di Lirboyo sekitar tahun 1936 Masehi. Meski telah memikul tanggung jawab sebagai seorang suami, semangat beliau dalam menuntut ilmu sama sekali tidak surut. Bahkan hal itu semakin menguat karena adanya pesan dan amanat dari sang mertua, Kiai Haji Abdul Karim, yang disampaikan tepat setelah akad nikah berlangsung. Amanat tersebut menjadi pegangan hidup beliau untuk terus menjaga himmah dalam menuntut ilmu dan mendidik santri. Sejak saat itu, istiqomah beliau dalam dunia pendidikan pesantren menjadi salah satu ciri utama yang melekat sepanjang hidupnya. Namun perjalanan kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 1961 Masehi, Nyai Maryam wafat dan berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepergian sang istri tercinta tentu meninggalkan duka yang mendalam bagi beliau. Dalam upaya menguatkan kembali kehidupan beliau, keluarga kemudian menikahkan Kiai Haji Marzuki Dahlan dengan ibunda Nyai Komariah, yang merupakan adik bungsu dari almarhumah Nyai Maryam. Pernikahan ini menjadi bagian dari ikhtiar keluarga untuk menjaga keberlangsungan kehidupan beliau, baik secara pribadi maupun dalam pengabdian di pesantren. Sejak kecil, Kiai Haji Marzuki Dahlan telah mendapatkan pendidikan agama secara langsung di bawah bimbingan kakeknya, Kiai Haji Soleh Banjarmelati. Di tangan sang kakek, beliau mempelajari dasar-dasar ilmu keislaman seperti akidah, tajwid, dan fikih ubudiyah.
Pendidikan ini menjadi fondasi kuat bagi perkembangan keilmuan beliau di masa-masa selanjutnya. Dalam sebuah fase, sang ayah, Kiai Haji Dahlan, pernah menginginkan agar beliau kembali ke pondok pesantren Jampes untuk belajar langsung di bawah asuhan ayahnya sendiri. Meskipun sempat memenuhi permintaan tersebut, pada akhirnya beliau kembali lagi ke Banjarmelati, melanjutkan perjalanan pencarian ilmunya. Memasuki masa remaja, Kiai Haji Marzuki Dahlan melanjutkan pengembaraan ilmiahnya ke Lirboyo di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Karim yang juga merupakan pamannya. Di tempat inilah kecerdasan dan ketajaman berpikir beliau semakin berkembang pesat. Dalam waktu yang relatif singkat, beliau mampu menyerap berbagai disiplin ilmu keislaman dengan sangat baik. Tidak berhenti di situ, beliau kemudian melanjutkan rihlah ilmiahnya ke berbagai pesantren besar. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng yang diasuh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk di bawah asuhan Kiai Haji Zainuddin, serta Pondok Pesantren Bendo Pare yang diasuh oleh Kiai Khozin. Di Pare, beliau menetap cukup lama hingga memasuki usia 20-an, memperdalam berbagai cabang ilmu agama dengan kesungguhan yang luar biasa. Setelah melalui perjalanan panjang tersebut, beliau kembali ke kampung halaman untuk memperdalam ilmu kepada kakaknya sendiri, Kiai Haji Ihsan Jampes, seorang ulama besar yang dikenal sebagai pengarang kitab monumental Syirojut Tolibin, sebuah karya penting dalam bidang tasawuf. Dari sinilah dimensi spiritual dan kedalaman batin beliau semakin matang, melengkapi keluasan ilmu syariat yang telah lebih dahulu beliau kuasai. Adapun sanad keilmuan Kiai Haji Marzuki Dahlan, secara garis besar keilmuannya bersambung kepada para ulama besar. Di antaranya adalah Kiai Haji Soleh Banjarmelati, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Zainuddin, Kiai Khozin, serta Kiai Haji Ihsan Jampes. Rangkaian sanad ini menunjukkan betapa kuat dan luasnya jaringan keilmuan yang membentuk karakter beliau sebagai seorang alim yang mendalam ilmunya. Dalam kehidupan sehari-hari, Kiai Haji Marzuki Dahlan dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana dan bersahaja. Kesederhanaan itu tampak jelas dari penampilan dan gaya hidup beliau yang jauh dari kesan mewah, meskipun saat itu beliau telah menjadi pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Dalam aktivitas sehari-hari, termasuk ketika bepergian atau berziarah ke makam para aulia di sekitar Kediri, beliau lebih sering menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Bahkan, kediaman beliau pun mencerminkan kesederhanaan yang sama, dengan dinding dari anyaman bambu. Baru pada sekitar tahun 1942 Masehi, rumah tersebut beralih menjadi bangunan tembok. Kesederhanaan, ketekunan dalam menuntut ilmu, serta keistiqomahan dalam mendidik santri, menjadikan Kiai Haji Marzuki Dahlan sebagai sosok ulama yang tidak hanya dihormati karena keilmuannya, tetapi juga dicintai karena akhlak dan keteladanan hidupnya. Beliau adalah gambaran nyata seorang alim yang memadukan kedalaman ilmu, keluhuran budi, dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mbah Yai Marzuki Dahlan dikenal sebagai sosok yang sangat tawadhu, bahkan dalam kadar yang luar biasa. Sifat rendah hati beliau begitu kuat, hingga tidak sedikit orang di sekitarnya, baik teman sejawat maupun sebagian santri, pernah meragukan kedalaman ilmu beliau. Ada yang mengira beliau kurang mumpuni dalam membaca dan mengajarkan kitab-kitab klasik. Namun, di balik sikapnya yang sederhana dan tidak menonjolkan diri itu, tersimpan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Bahkan sejak masa nyantri kepada Kiai Haji Abdul Karim, Mbah Manap, tanda-tanda kelebihan beliau telah tampak. Di antaranya, kemampuan spiritual untuk mengetahui keberadaan Nabi Khidir. Lantas, mengapa kelebihan sebesar itu seakan tersembunyi dan tidak tampak jelas di hadapan banyak orang? Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari sunnatullah. Dalam sebuah keterangan, Syekh Syihabuddin Al-Kalyubi dalam kitab An-Nawadir menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 5 perkara dalam 5 perkara lainnya. Salah satunya adalah Allah merahasiakan para walinya di tengah-tengah manusia.
Hikmah dari hal ini adalah agar setiap manusia senantiasa berhati-hati dalam bersikap dan menghormati siapapun, tanpa memandang rupa, kedudukan, maupun penampilan lahiriah. Sebab, boleh jadi seseorang yang tampak biasa di mata kita, bahkan mungkin terlihat hina, justru merupakan kekasih Allah yang memiliki derajat tinggi di sisinya. Dari sinilah lahir sebuah ungkapan masyhur di kalangan para arifin. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang mengetahui seorang wali kecuali wali itu sendiri. Para wali pada hakikatnya tetaplah manusia seperti kita, makan, minum, dan menjalani kehidupan sebagaimana umumnya. Namun yang membedakan adalah kedekatan mereka dengan Allah yang mengangkat derajat mereka menjadi kekasihnya. Kisah tentang kerahasiaan wali ini pernah diceritakan oleh Kiai Solihun dari Pondok Pesantren Nurul Hasan, Geger, Tegalrejo. Dalam sebuah kesempatan, beliau menuturkan sebuah peristiwa yang sangat berkesan tentang Mbah Yai Marzuki Dahlan. Suatu hari, Mbah Yai Marzuki kedatangan seorang tamu yang penampilannya sangat sederhana, bahkan cenderung tidak lazim jika dibandingkan dengan tamu-tamu beliau pada umumnya. Jika biasanya yang datang adalah para kiai atau santri dengan pakaian rapi, kali ini tamu tersebut berpenampilan berbeda. Bermata sipit seperti keturunan Tionghoa dan hanya mengenakan celana pendek. Penampilannya sama sekali tidak menunjukkan kewibawaan atau tanda-tanda sebagai orang mulia. Pada saat yang sama, dari kejauhan, Mbah Yai Mahrus Ali memperhatikan kejadian tersebut dengan penuh keheranan. Betapa tidak, Mbah Yai Marzuki justru menyambut tamu itu dengan penuh penghormatan. Beliau menunduk, mencium tangan tamu tersebut, dan melayaninya dengan sangat hikmat, sebuah sikap yang jarang beliau tunjukkan bahkan kepada tamu-tamu lainnya. Setelah tamu tersebut berpamitan, rasa penasaran Mbah Yai Mahrus Ali tidak dapat dibendung. Beliau segera mendekati Mbah Yai Marzuki dan menanyakan siapakah sebenarnya tamu tadi hingga disambut dengan penghormatan yang demikian tinggi. Dengan tenang, Mbah Yai Marzuki menjawab, "Itu tadi Nabi Khidir. Ia memberitahuku bahwa 40 hari lagi aku akan wafat." Jawaban tersebut tentu mengejutkan sekaligus menggetarkan hati. Dan benar saja, sebagaimana yang disampaikan, Mbah Yai Mahrus Ali kemudian menghitung hari demi hari. Tepat setelah 40 hari dari kedatangan tamu misterius tersebut, Kiai Haji Marzuki Dahlan benar-benar dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menjadi salah satu bukti nyata tentang kedalaman spiritual dan karomah kewalian Kiai Haji Marzuki Dahlan. Di balik kesederhanaan dan kerendahan hatinya, tersimpan rahasia besar yang hanya diketahui oleh orang-orang pilihan. Kisah ini sekaligus mengajarkan kepada kita untuk tidak menilai seseorang dari tampilan lahiriahnya semata, karena bisa jadi di balik kesederhanaan itu tersembunyi kemuliaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat kisah lain yang tak kalah mengagumkan, yang menunjukkan kelembutan hati sekaligus kedalaman batin Kiai Haji Marzuki Dahlan dalam membimbing para santrinya. Kisah ini dituturkan langsung oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang dikenal dengan sebutan Gusmus saat beliau masih menjadi santri di Pondok Pesantren Lirboyo di masa kepengasuhan Kiai Haji Marzuki Dahlan. Pada suatu waktu, Gusmus bersama beberapa temannya tengah berkumpul dengan rencana yang terbilang nakal khas anak muda pesantren. Mereka bersepakat untuk mengambil tebu dari kebun dengan niat mencuri beberapa batang sebelum masa panen tiba. Segala rencana telah disusun, bahkan mereka sudah bersiap untuk melaksanakan aksi tersebut. Kebetulan, kamar tempat Gusmus tinggal saat itu berada tidak jauh dari dalam atau kediaman Mbah Yai Marzuki. Gusmus berjalan di barisan paling depan, memimpin langkah teman-temannya menuju lokasi yang dituju. Namun ketika melintas di depan dalam, tiba-tiba terdengar panggilan lembut dari dalam, "Gus, kesini Gus." Panggilan itu adalah suara Mbah Yai Marzuki. Seperti kebiasaan beliau,
Tutur katanya halus, menggunakan bahasa Jawa kromo, bahkan kepada santri yang masih muda. Gusmus yang saat itu masih belia, baru saja lulus dari sekolah rakyat, merasa terkejut bukan main. Terlebih lagi panggilan itu datang tepat di saat ia hendak melakukan sesuatu yang tidak baik. Dengan perasaan campur aduk antara kaget, gugup, dan takut, Gusmus pun mendekat. Belum sempat berkata apa-apa, Mbah Yai Marzuki langsung bertanya dengan nada tenang, "Gus, sampean mau tebu?" Pertanyaan sederhana itu justru terasa sangat menohok. Gusmus terdiam, keringat dingin mulai mengalir, hatinya berdebar keras. Dalam benaknya muncul kegelisahan. Bagaimana mungkin Mbah Yai mengetahui apa yang sedang ia rencanakan? Padahal rencana itu hanya diketahui oleh dirinya dan teman-temannya. Melihat Gusmus yang terdiam, Mbah Yai Marzuki kemudian mempersilahkan untuk menunggu sejenak. Tak lama kemudian, beliau keluar dari dalam sambil memanggul beberapa batang tebu pilihan. Dengan penuh kasih, beliau menyerahkannya kepada Gusmus seraya berkata, "Ini Gus, saya pilihkan yang terbaik untukmu." Beliau tidak berhenti di situ. Dengan penuh perhatian, Mbah Yai Marzuki kembali berpesan, "Tolong ini nanti dibagikan kepada teman-teman yang lain ya." Peristiwa itu begitu membekas di hati Gusmus dan kawan-kawannya. Niat untuk mencuri pun seketika sirna, digantikan oleh rasa malu dan haru yang mendalam. Mereka mengurungkan rencana itu tanpa perlu ditegur keras atau dimarahi. Sikap Mbah Yai yang lembut justru menjadi pelajaran yang jauh lebih menyentuh. Sejak saat itu, Gusmus merenung dan bertanya-tanya dalam hati, siapakah yang telah memberitahukan rencana mereka kepada Mbah Yai? Namun hingga akhir, pertanyaan itu tetap menjadi misteri. Yang jelas, kejadian tersebut menunjukkan bahwa Kiai Haji Marzuki Dahlan memiliki kepekaan batin yang luar biasa, sebuah karomah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba pilihannya. Terdapat kisah lain tentang karomah Kiai Haji Marzuki Dahlan yang terjadi di Tanah Suci. Sebuah peristiwa yang semakin menedaskan kedudukan spiritual beliau di mata para murid dan orang-orang yang mengenalnya. Kisah ini disampaikan berdasarkan pengalaman langsung Gus Imam dari Kiai Haji Mahrus Ali yang dikenal dengan nama Kiai Haji Imam Yahya Mahrus. Diceritakan bahwa pada suatu waktu, Gus Imam tengah menunaikan ibadah haji di Mekah. Dalam salah satu perjalanan, beliau menaiki sebuah bus bersama para jamaah lainnya. Saat itu Gus Imam memilih duduk di bagian atas bus dengan niat sederhana, ingin menikmati suasana perjalanan dan pemandangan di sekitarnya. Perjalanan berlangsung seperti biasa, hingga tiba saatnya sebuah kejadian tak terduga terjadi. Di tengah perjalanan, sopir bus secara mendadak menginjak rem dengan keras karena harus menghindari kendaraan lain di depannya. Goncangan yang begitu kuat membuat para penumpang di bagian atas kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Suasana seketika menjadi panik. Para penumpang merasakan benturan keras akibat jatuh tersebut. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang sangat mengherankan. Gus Imam yang juga ikut terjatuh justru tidak merasakan sakit sedikit pun. Tidak ada luka, tidak ada rasa nyeri, seolah-olah tubuhnya tidak mengalami benturan apapun. Ketika kemudian beliau menceritakan peristiwa tersebut, Gus Imam menyampaikan sesuatu yang menggetarkan hati. Dalam kesaksiannya, saat tubuhnya terjatuh, ia merasakan seolah-olah ada seseorang yang menangkap dan menahan tubuhnya, sehingga ia tidak sampai terbentur keras ke lantai. Dan sosok yang beliau lihat dalam momen itu tidak lain adalah Kiai Haji Marzuki Dahlan. Padahal pada waktu itu, Kiai Haji Marzuki Dahlan tidak sedang berada di Tanah Suci, bahkan tidak sedang menunaikan ibadah haji. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan beliau hadir dalam keadaan yang tidak terjangkau oleh logika biasa. Kisah ini menjadi salah satu bukti karomah yang diriwayatkan oleh orang-orang dekat beliau. Sebuah gambaran tentang bagaimana seorang wali Allah diberikan keistimewaan untuk menolong murid-muridnya, bahkan melampaui batas ruang dan jarak. Lebih dari itu,
Peristiwa ini juga mengajarkan bahwa hubungan antara guru dan murid, terlebih dalam ikatan ruhani, bukan sekedar hubungan lahiriah, namun juga terjalin kuat dalam dimensi batin yang penuh berkah. Pada tahun 1906 Masehi, di sebuah desa yang tenang dan penuh keberkahan di bantaran barat Sungai Brantas, tepatnya di desa Banjar Melati, Kediri, lahirlah seorang bayi yang kelak menjadi sosok ulama besar yang berpengaruh di dunia pesantren. Desa tersebut dikenal sebagai lingkungan yang religius, di mana nilai-nilai keislaman telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Suasana yang teduh, jauh dari hiruk-pikuk dunia, menjadi tempat yang seakan dipersiapkan Allah untuk menyambut kelahiran seorang hamba pilihannya. Bayi itu diberi nama Marzuki bin Dahlan, putra bungsu dari 4 bersaudara, dari pasangan Kiai Haji Dahlan dan Nyai Artimah. Nasab keilmuan dan kesolihan telah mengalir dalam darah beliau sejak lahir. Ayahnya, Kiai Haji Dahlan, dikenal sebagai seorang ulama yang disegani, sementara ibunya, Nyai Artimah, adalah sosok wanita solihah yang penuh kasih sayang dan keteladanan. Dari kedua orang tua inilah, benih-benih keimanan, akhlak mulia, dan kecintaan terhadap ilmu mulai tertanam dalam diri beliau sejak usia dini. Sejak kecil, Kiai Haji Marzuki Dahlan yang akrab disapa Gus Juki telah hidup dalam suasana keluarga yang kental dengan nuansa keagamaan. Hari-harinya dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran, nasihat para ulama, serta tradisi keilmuan yang hidup di tengah keluarga. Meskipun demikian, perjalanan masa kecil beliau tidak sepenuhnya dihabiskan di kediaman ayahnya di Jampes. Ketika Nyai Artimah mengandung beliau, sang ibu memilih kembali ke kampung halamannya di Banjar Melati. Di sanalah beliau dilahirkan dan mengawali kehidupan. Hal ini menjadikan Gus Juki memiliki kedekatan tersendiri dengan lingkungan Banjar Melati, yang juga dikenal sebagai tempat berkumpulnya para ulama dan tokoh agama. Sejak masa kanak-kanak, beliau telah berada dalam pengawasan dan didikan keluarga besar yang tidak hanya mencintai ilmu, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan seperti inilah yang membentuk karakter awal Kiai Haji Marzuki Dahlan. Ketenangan desa, kesederhanaan hidup, serta kedalaman spiritual masyarakatnya menjadi fondasi penting bagi perjalanan hidup beliau di masa mendatang. Seakan menjadi isyarat ilahi bahwa dari desa kecil inilah akan lahir seorang alim yang kelak menerangi banyak hati dengan ilmu dan keteladanan. Sejak usia dini, Kiai Haji Marzuki Dahlan telah mendapatkan pendidikan yang sangat kuat dalam bidang agama. Hal ini tidak terlepas dari lingkungan keluarga beliau yang merupakan keluarga ulama yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masa kecil beliau adalah masa yang penuh dengan penanaman nilai-nilai keislaman yang mendalam, baik dari sisi ilmu maupun akhlak. Guru pertama beliau adalah kakeknya sendiri, Kiai Haji Soleh Banjar Melati, seorang ulama yang dikenal alim dan bijaksana. Di bawah bimbingan sang kakek, Gus Juki kecil mulai mengenal dasar-dasar ajaran Islam. Beliau diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran, memahami akidah, serta dibimbing dalam pembentukan akhlak yang luhur. Pendidikan yang diberikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melalui keteladanan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kiai Haji Soleh tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai adab, kesabaran, keikhlasan, serta kecintaan terhadap ilmu. Hal ini menjadi bekal penting yang kelak sangat mempengaruhi pribadi Kiai Haji Marzuki Dahlan. Sejak kecil, beliau telah dibiasakan hidup sederhana, disiplin, dan menghormati guru, yang merupakan ciri khas pendidikan pesantren. Memasuki usia remaja, ketika kemampuan dasar beliau mulai terbentuk, ayahnya Kiai Haji Dahlan menghendaki agar beliau melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Jampes.
Tujuannya adalah agar Gus Juki dapat belajar langsung di bawah asuhan sang ayah, sekaligus memperdalam ilmu agama dalam lingkungan pesantren yang lebih terstruktur. Sebagai seorang anak yang berbakti, beliau menuruti perintah tersebut dan berangkat ke Jampes. Namun dalam perjalanannya, beliau merasa kurang betah tinggal di sana. Entah karena faktor lingkungan, perasaan batin, atau mungkin karena Allah telah menyiapkan jalan lain dalam perjalanan ilmunya, Gus Juki akhirnya kembali ke Banjar Melati. Peristiwa ini bukanlah bentuk penolakan terhadap ilmu, melainkan bagian dari proses pencarian jati diri seorang penuntut ilmu sejati. Justru dari pengalaman ini, terlihat bahwa perjalanan keilmuan Kiai Haji Marzuki Dahlan tidak berjalan secara biasa, melainkan melalui proses yang penuh dinamika, pencarian, dan ketentuan ilahi yang mengarahkan beliau menuju tempat-tempat terbaik untuk menimba ilmu di kemudian hari. Masa pendidikan awal ini menjadi fondasi yang sangat kuat bagi perjalanan panjang beliau dalam dunia keilmuan. Dengan bekal ilmu dasar yang kokoh, adab yang tinggi, serta semangat belajar yang terus tumbuh, Kiai Haji Marzuki Dahlan kemudian melangkah menuju fase berikutnya, yaitu rihlah ilmiah, pengembaraan dari satu pesantren ke pesantren yang lainnya. Fase ini bukan sekedar perpindahan tempat belajar, melainkan proses pembentukan jiwa, keteguhan hati, dan keluasan pandangan dalam memahami ilmu agama. Perjalanan beliau dimulai dengan kembali menimba ilmu di pondok pesantren Lirboyo, di bawah asuhan pamannya sendiri, Kiai Haji Abdul Karim. Di pesantren inilah bakat keilmuan dan ketekunan beliau semakin terlihat. Gus Juki dikenal sebagai santri yang tekun, tidak banyak bicara, namun memiliki kesungguhan luar biasa dalam belajar. Waktu-waktunya dihabiskan untuk mengaji, menghafal, serta memperdalam berbagai cabang ilmu agama. Namun di tengah kesungguhannya menuntut ilmu di Lirboyo, ayah beliau kembali meminta agar beliau pulang ke Jampes. Sebagai seorang anak yang menjunjung tinggi akhlak kepada orang tua, beliau pun menuruti permintaan tersebut. Namun sebagaimana sebelumnya, beliau kembali merasakan kegelisahan batin dan ketidakbetahan yang sulit dijelaskan. Hingga pada akhirnya, dengan tekad yang kuat dan dorongan untuk terus mencari ilmu, beliau memutuskan untuk berangkat kembali mengembara tanpa sepengetahuan ayahnya. Keputusan ini bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan cerminan dari kerinduan yang mendalam terhadap ilmu serta panggilan jiwa seorang penuntut ilmu sejati. Perjalanan beliau berlanjut ke berbagai pesantren besar yang menjadi pusat keilmuan Islam di Jawa pada masa itu. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng yang diasuh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, seorang ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama. Di sana, beliau mendapatkan kesempatan berharga untuk menyerap ilmu dari seorang guru yang memiliki kedalaman ilmu dan kewibawaan yang luar biasa. Selain itu, beliau juga menimba ilmu di Pondok Pesantren Mojosari Nganjuk, serta Pondok Pesantren Bendo Pare di bawah asuhan Kiai Haji Khozin. Setiap tempat yang beliau singgahi memberikan warna tersendiri dalam perjalanan keilmuannya. Beliau tidak hanya belajar ilmu secara tekstual, tetapi juga menyerap nilai-nilai kehidupan, kedisiplinan, serta keteladanan dari para kiai. Setelah sekian lama mengembara, beliau kembali ke kampung halaman, namun semangat belajarnya tidak pernah padam. Justru beliau melanjutkan pengajian kepada kakaknya sendiri, Kiai Haji Ihsan Al-Jampashi, seorang ulama besar yang dikenal sebagai pengarang kitab monumental Sirojut Tolibin dalam bidang tasawuf. Dari kakaknya inilah, beliau semakin memperdalam dimensi spiritual dan keilmuan tasawuf. Pengembaraan panjang ini telah membentuk Kiai Haji Marzuki Dahlan menjadi sosok ulama yang matang, tidak hanya dalam ilmu, tetapi juga dalam akhlak, kesabaran, dan kebijaksanaan. Setiap langkah perjalanan beliau seakan menjadi bagian dari proses ilahi yang menyiapkan beliau memikul amanah besar di masa mendatang. Pada tahun 1973 Masehi, Kiai Haji Marzuki Dahlan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Perjalanan ini menjadi salah satu momen penting dalam kehidupan beliau.
sebagai penyempurna rukun Islam sekaligus perjalanan spiritual yang penuh makna. Di Tanah Haram, beliau melaksanakan rangkaian ibadah dengan penuh kekhusyukan, kerendahan hati, dan penghambaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepulang dari ibadah haji, kondisi kesehatan beliau mulai mengalami penurunan. Meskipun demikian, beliau tetap berusaha menjalankan aktivitas seperti biasa, membimbing santri, serta memberikan nasihat kepada masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi fisik beliau semakin melemah. Memasuki tahun 1975, kesehatan beliau semakin menurun secara signifikan. Pada bulan Syawal, beliau jatuh sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kediri selama kurang lebih 2 minggu. Selama masa perawatan, keluarga dan para santri senantiasa mendoakan kesembuhan beliau, berharap agar beliau kembali pulih seperti sedia kala. Namun, kehendak Allah berkata lain. Karena tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, keluarga akhirnya memutuskan untuk membawa beliau pulang ke kediaman di Lirboyo. Keputusan ini diambil dengan penuh keikhlasan, dengan harapan bahwa jika memang saatnya telah tiba, beliau dapat menghadap Allah dalam suasana yang tenang, dikelilingi oleh keluarga dan para santri yang mencintainya. Pada tanggal 17 November 1975, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, beliau dipindahkan ke rumah kediaman. Malam itu menjadi malam yang penuh haru. Seluruh keluarga berkumpul di sekeliling beliau, sementara para santri dengan penuh khidmat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, zikir, dan doa yang tidak pernah terputus hampir sepanjang malam. Suasana Lirboyo saat itu dipenuhi dengan keheningan yang syarat makna. Tangis tertahan, doa-doa yang dipanjatkan, serta harapan yang menggantung di langit malam menjadi saksi betapa besar kecintaan para santri dan masyarakat kepada beliau. Di detik-detik akhir kehidupannya, Kiai Haji Marzuki Dahlan menunjukkan ketenangan yang luar biasa, seakan beliau telah siap untuk kembali kepada Sang Pencipta. Perjalanan panjang yang beliau tempuh, penuh dengan ilmu, pengabdian, dan keikhlasan, kini mendekati ujungnya. Ujung perjalanan seorang alim bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih abadi. Dan bagi Kiai Haji Marzuki Dahlan, perjalanan itu ditutup dengan penuh ketenangan, dalam suasana yang dipenuhi doa, cinta, dan harapan akan husnul khatimah. Hari-hari terakhir kehidupan Kiai Haji Marzuki Dahlan menjadi momen yang penuh haru dan duka, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh santri dan masyarakat yang mengenal beliau. Setelah melalui masa sakit yang cukup panjang pasca menunaikan ibadah haji, akhirnya takdir Allah pun tiba. Pada hari Selasa, 14 Dzulqa'dah 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1975 Masehi, Kiai Haji Marzuki Dahlan menghembuskan nafas terakhirnya. Pagi itu, suasana Lirboyo dan sekitarnya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Kabar wafatnya beliau menyebar dengan cepat, membawa duka yang begitu luas. Di saat-saat menjelang wafat itulah, beliau masih sempat meninggalkan pesan yang sangat berharga bagi pesantren dan para santrinya. Dalam kondisi yang semakin melemah, dengan penuh kesadaran dan kejernihan hati, beliau menyampaikan 3 wasiat penting yang kemudian menjadi pegangan hingga kini. Wasiat pertama, beliau menegaskan agar seluruh tata tertib dan peraturan pondok pesantren tetap ditegakkan dan tidak diubah. Bagi beliau, disiplin dan aturan adalah fondasi utama dalam membentuk akhlak dan kepribadian santri. Wasiat kedua, beliau berpesan agar para santri senantiasa tekun belajar dan meningkatkan himmah. Semangat dalam menuntut ilmu harus terus dijaga, karena dari situlah lahir generasi yang berilmu dan bermanfaat bagi umat. Wasiat ketiga, beliau sangat tidak berkenan apabila ada santri yang karena ujian hidup kemudian goyah niatnya dalam menuntut ilmu.
Beliau mengingatkan agar setiap cobaan justru dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat keikhlasan, bukan melemahkannya. Setelah menyampaikan wasiat tersebut, keadaan beliau semakin kritis. Malam hari dipenuhi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, zikir dan doa dari para santri yang tidak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepergian beliau bukan hanya kehilangan seorang kiai, tetapi juga seorang guru dan pembimbing umat. Tangis para santri pecah, suasana haru menyelimuti setiap sudut pesantren. Namun di balik duka yang mendalam, tersimpan keyakinan bahwa beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebuah akhir yang indah bagi seorang alim yang sepanjang hidupnya dihabiskan untuk ilmu, dakwah, dan pengabdian kepada umat. Jenazah beliau diiringi oleh ribuan pelayat dari berbagai daerah sebagai bukti betapa besar kecintaan umat kepada beliau. Kepergian beliau meninggalkan jejak yang sangat dalam, namun ajaran, keteladanan, dan nilai-nilai yang beliau wariskan akan terus hidup sepanjang masa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau di tempat terbaik di sisinya, menerima seluruh amal ibadahnya, dan menjadikan ilmu beliau sebagai cahaya yang terus menerangi umat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikianlah kisah perjalanan hidup dari Kiai Haji Marzuki Dahlan, seorang ulama besar yang hidup dalam kesederhanaan namun kaya akan ilmu, keikhlasan, dan keteladanan. Semoga dari perjalanan hidup beliau kita dapat mengambil pelajaran berharga, meneladani akhlaknya, serta menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Tak lupa kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kekhilafan. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan share agar dakwah dan kisah-kisah ulama seperti ini terus dapat tersebar luas dan memberi manfaat. Akhir kata, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.